Aku nggak pernah nyangka. Istriku yang dulu cuma minta diajak makan bakso, sekarang minta liburan 2 minggu ke Korea, dan pulang dengan rahasia yang hampir meruntuhkan rumah tangga kami. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja sahabat menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga sahabat sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari itu, aku duduk di ruang tamu sendirian, sambil liatin notifikasi di handphone yang terus bunyi. Bukan dari istriku, bukan dari anakku, tapi dari aplikasi bank yang ngasih laporan saldo turun pelan-pelan. Sejujurnya, di titik itu aku baru sadar satu hal. Istriku bukan lagi perempuan yang sama seperti beberapa tahun lalu. Dan semua itu, anehnya, mulai berubah sejak dia kenal Korea. Namaku Rama. Aku kepala keluarga biasa, kerja kantoran, gaji cukup buat hidup sederhana. Istriku, Siska, dulu tipe istri kalem yang bahagianya itu sesimpel bisa makan bareng di rumah, nonton televisi drama malam, terus ngobrol sebelum tidur. Kami dulu nggak pernah ribut soal uang. Aku masih ingat banget waktu awal-awal nikah. Setiap gajian, aku selalu ajak dia duduk di meja makan. Ayo, kita atur lagi ya. Ini buat cicilan rumah, ini buat sekolah Dinda, ini buat tabungan darurat, kataku sambil geser amplop-amplop yang sudah aku tulis. Siska cuma tersenyum. Matanya lembut. Iya, Mas. Yang penting kita nggak boros. Aku juga nggak butuh apa-apa kok. Yang penting kalian sehat. Saat itu, aku yakin banget. Aku sudah menikahi perempuan yang tepat. Tapi tahun demi tahun berjalan, dunia pelan-pelan berubah. Media sosial makin rame. Teman-teman lamanya mulai sering upload foto liburan, tas branded, skincare mahal, nonton konser artis luar negeri. Awalnya Siska cuma jadi penonton. Dia sering ketawa sendiri sambil liatin layar handphone. Apa sih, Dek, kok senyum sendiri? Tanyaku suatu malam. Siska mengangkat wajah. Matanya berbinar. Mas, lihat deh. Ini drama Korea yang aku tonton. Romantis banget. Lihat cowoknya. Mas, ganteng, perhatian, selalu siapin kejutan buat istrinya. Aku cuma nyengir. Lah, terus aku kurang apa? Aku juga suka beliin kamu cilok kalau pulang kerja. Siska tertawa waktu itu. Masih ada canda di antara kami. Masih hangat. Tapi lama-lama, aku mulai sadar. Drama yang tadinya cuma hiburan pelarian, pelan-pelan jadi standar baru di kepalanya. Dia mulai ngomong hal-hal kecil yang dulu nggak pernah dia sentuh. Mas, kita sekali-kali liburan ke luar negeri yuk. Teman-temanku pada udah pernah. Korea kek, Jepang kek. Aku kaget waktu dia pertama kali bilang begitu. Ke luar negeri? Ya boleh sih, Dek. Tapi ya nggak sekarang. Tabungan kita juga belum segitu. Siska mengangguk. Iya sih, aku cuma ngomong aja. Aku pikir selesai di situ. Ternyata enggak. Pelan-pelan, Korea itu kayak masuk ke setiap sudut rumah kami. Dari lagu yang dia putar di dapur, dari poster aktor yang tiba-tiba nempel di dinding kamar, dari tumpukan skincare di meja rias yang tiap bulan makin banyak. Awalnya aku maklumi. Aku juga punya hobi sendiri. Aku suka otomotif, suka nonton review mobil, walaupun belum tentu kebeli. Tapi perbedaan kami cuma satu. Hobiku nggak bikin saldo rekening turun sebanyak hobi barunya. Suatu malam, aku pulang agak malam karena lembur. Begitu buka pintu rumah, ruang tamu gelap tapi suara dari televisi nyaring banget. Aku lihat istriku duduk di sofa, masih pakai daster, matanya fokus ke layar. Aku berdiri di depan televisi. Assalamualaikum, istriku yang tercinta. Siska kaget. Mas. Waalaikumsalam. Kok pulang malam banget, sih? Ya namanya juga cari nafkah. Kamu dari tadi nonton. Dia melirik jam dinding sebentar. Baru 3 episode. Mas. Aku melongo. Baru 3 episode? 1 episode kan hampir 1 jam. Dek.
Dia cuma ketawa kecil. Lagi seru. Mas, ini loh, ceritanya suami istri yang lagi krisis. Tapi suaminya tiba-tiba berubah jadi lebih romantis. Aku jadi baper. Dia ngomongnya sambil melirik aku, setengah bercanda setengah serius. Malam itu, setelah mandi dan salat, aku lihat meja makan sudah kosong. Tidak ada panci hangat, tidak ada lauk tertutup tudung saji. Biasanya istriku selalu siapin makanan walaupun aku pulang malam. Makanku di mana? Tanyaku pelan. Siska menoleh sebentar. Maaf ya, Mas. Tadi aku ketiduran di sofa. Terus keburu nonton lagi. Di dapur ada sisa sayur siang. Mas angetin aja sendiri ya. Aku diam. Bukan karena marah soal makanan, tapi karena tadi dia bisa bilang ketiduran. Tapi nyatanya 3 episode habis tanpa berhenti. Itu pertama kalinya aku merasa ada sesuatu yang pelan-pelan bergeser dalam peran kami sebagai suami istri. Hari-hari berikutnya, perubahan itu makin kelihatan. Dia mulai ikut komunitas penggemar, belanja barang-barang yang katanya edisi terbatas, ikut arisan online yang katanya hadiahnya tiket konser, dan mulai sering bilang, "Aku tuh pengen banget sekali aja, Mas, ngerasain jalan di jalanan Korea, makan di kafe kayak di drama-drama itu. Kayaknya hidupnya enak banget." Aku tarik napas setiap dia ngomong begitu. Enak kelihatannya doang. Dek, hidup orang di negara manapun ya pasti punya masalah. Dia menatapku. Wajahnya berubah agak kaku. Ya aku tahu. Tapi apa salahnya punya mimpi? Masa iya kita hidup cuma gini-gini aja? Mas? Rumah, kerja, dapur, anak, tidur. Ulang lagi. Kalimat itu nancep di kepalaku. Buatnya mungkin cuma keluhan, tapi buatku itu terdengar seperti ketidakpuasan. Seolah-olah hidup bersama aku dan anak kami itu cuma rutinitas tanpa rasa. Sejak saat itu, tiap kali aku lihat dia nonton drama, aku mulai bertanya-tanya. Apakah dia lagi menikmati cerita? Atau diam-diam membandingkan aku dengan tokoh prianya? Suatu pagi di akhir bulan, kami duduk berhadapan di meja makan. Anak kami, Dinda, sudah berangkat sekolah. Istriku pakai baju rapi, parfum yang jarang dia pakai di rumah, dan make up tipis yang aku tahu dia pakai kalau mau pergi agak jauh. Ada apa, Dek? Kok rapi gitu? Ada acara? Tanyaku. Siska menarik napas lalu menatapku lurus-lurus. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Tolong jangan langsung nolak ya. Dengerin dulu. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Nada kalimat pembuka seperti itu jarang berakhir dengan berita yang ringan. Apa? Dia menggenggam tangannya sendiri di atas meja. Aku mau liburan ke Korea. Mas. 2 minggu. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Aku pikir dia bercanda. Tapi tatapannya terlalu serius. Liburan ke Korea? 2 minggu? Tanyaku mengulang, memastikan telingaku tidak salah dengar. Iya, ini kesempatan langka. Mas, teman-teman komunitas lagi ngadain open trip. Paketnya lagi promo. Udah termasuk tiket pesawat, hotel, tur, semua. Aku cuma perlu tambah buat belanja dan makan. Aku janji nggak akan boros. Aku menatap wajahnya lama. Ada semangat yang menggebu di matanya, seperti anak kecil yang lagi nunggu hadiah ulang tahun. Tapi di balik itu, aku juga melihat sesuatu yang lain. Keinginan untuk lepas dari rutinitas rumah, dari aku, dari tanggung jawab sehari-hari. Bayarnya dari mana? Tanyaku pelan. Dia langsung menjawab cepat. Dari rekening bersama kita. Kan itu juga uang kita berdua. Lagian Mas sendiri yang sering bilang, uang itu jangan cuma ditabung, tapi dinikmati juga. Aku terdiam. Aku memang pernah bilang begitu. Tapi yang aku maksud bukan dinikmati sendirian sejauh ribuan kilometer dari rumah. Berapa biayanya? Tanyaku lagi. Dia menyebut angka. Angka yang cukup besar untuk ukuran kami. Belum termasuk belanja dan kebutuhan mendadak. Mas, katanya lagi. Suaranya mulai bergetar.
Aku capek. Aku butuh waktu buat diriku sendiri. Selama ini aku di rumah terus, ngurusin semuanya. Sekali-kali aku pengen ngerasain yang lain. Cuma 2 minggu. Setelah itu aku balik lagi jadi ibu rumah tangga. Aku janji. Aku menatapnya. Di satu sisi, sebagai suami aku paham. Aku tahu istriku memang jarang punya waktu untuk dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, keputusannya terasa egois. Dia tidak pernah benar-benar ngajak aku diskusi dari awal. Semua seakan sudah dia putuskan. Kenapa kamu nggak ngajak aku dari awal, Dek? Akhirnya aku bertanya. Dia tersenyum miris. Karena aku tahu jawaban Mas pasti nolak. Mas realistis. Mas terlalu mikirin angka. Kalau dikasih lihat detailnya pasti Mas langsung bilang, mending uangnya buat yang lain. Makanya aku berani ngomong sekarang. Pas jadwal dan paketnya sudah fix. Aku merasa seperti ditaruh di ujung tebing. Kalau aku nolak, aku akan jadi suami jahat yang menghalangi istrinya bahagia. Kalau aku setuju, aku harus pura-pura tenang ketika tabungan kami terkuras untuk sebuah liburan yang bahkan tidak melibatkan aku dan anak kami. Aku menarik napas panjang. Kalau aku bilang tidak boleh, kamu mau apa? Siska diam beberapa detik. Lalu, dengan suara pelan namun tegas, dia menjawab, aku akan kecewa banget sama Mas. Dan jujur, mungkin aku akan susah banget nerima Mas seperti dulu lagi. Kalimat itu menusuk. Bukan cuma di hati, tapi di harga diriku sebagai suami. Pada akhirnya, hari itu aku hanya berkata, kasih aku waktu mikir. Siska mengangguk. Tapi batas pembayaran terakhir itu 3 hari lagi. Mas, kalau lewat, aku nggak bisa ikut. 3 hari. 3 hari untuk menimbang ulang seluruh pondasi rumah tangga kami. Aku duduk di kamar sendirian malam itu, menatap riwayat saldo di handphone. Tabungan kami ada. Tidak melimpah. Tapi cukup kalau dipakai dengan bijak. Kalau aku izinkan dia pergi, tabungan itu akan jauh berkurang. Kalau tidak, yang berkurang mungkin bukan uang, tapi rasa. Aku ingat wajahnya yang penuh semangat. Lalu teringat juga malam-malam dia lupa masak karena tenggelam di drama. Aku mengingat pengorbanannya selama ini sebagai ibu rumah tangga. Lalu teringat juga kata-kata sinisnya tentang hidup yang cuma gitu-gitu saja. Malam itu aku tidak langsung memutuskan apapun. Aku cuma menggenggam handphone lebih erat. Lalu berbisik pada diri sendiri. Kalau aku salah langkah kali ini, rumah tangga ini bisa retak. Yang tidak aku tahu saat itu adalah keputusan yang akhirnya aku ambil beberapa hari kemudian. Bukan cuma akan mengubah nasib uang 1 miliar di rekening kami, tapi juga akan membuka sisi lain dari istriku yang selama ini tidak pernah benar-benar aku lihat. Dan semuanya dimulai dari satu pesan singkat di handphone yang masuk ke pagiku di hari ketiga. Isi pesannya sederhana. Mas, aku sudah transfer uang muka paket Korea ya. Nanti Mas tinggal lunasin dari rekening bersama. Aku sayang Mas. Saat aku membaca pesan itu, jantungku serasa berhenti sesaat. Tanpa menungguku memutuskan, istriku sudah melangkah sendiri. Dan dari situ, aku sadar. Perjalanan 2 minggu istriku ke Korea akan jadi awal dari keputusan paling berani yang pernah aku ambil sebagai suami. Keputusan untuk menarik 1 miliar dari rekening bersama kami. Namun sebelum itu terjadi, aku masih harus menyaksikan bagaimana istriku berubah sepenuhnya menjadi seseorang yang bahkan hampir tidak aku kenal. Dan disitulah, cerita sebenarnya baru dimulai. Kalau kamu siap, aku akan cerita di chapter berikutnya, tentang hari saat istriku benar-benar berangkat ke Korea, dan apa yang aku temukan di belakang senyumnya yang begitu bahagia. Pagi itu rumah terasa berbeda. Bukan karena ada yang aneh, tapi karena suasananya terlalu ramai, terlalu hidup, terlalu bersemangat, dan semuanya berasal dari satu orang. Istriku. Begitu aku bangun, aku langsung lihat koper besar warna biru laut sudah berdiri tegak di dekat pintu kamar. Bajunya rapi, make up tipis. Rambutnya ditata lebih bagus dari biasanya. Dan yang paling mencolok, senyumnya.
Senyum yang jarang aku lihat seterang itu akhir-akhir ini. Dia kelihatan lebih bahagia dari hari ulang tahunnya sendiri. Mungkin lebih bahagia dari hari pernikahan kami. Aku berdiri lama di pintu kamar sambil memperhatikan dia lipat beberapa baju terakhir. Pagi, Mas. Suaranya ringan, seolah seluruh beban hidup hilang begitu saja. Pagi, Dek. Jawabku sambil menelan ludah. Aku nggak tahu kenapa pagi itu jantungku rasanya campur aduk. Antara ingin ikut bahagia, tapi juga merasa aneh. Kayak ada yang nggak beres. Dia menunjuk makanan di meja rias. Aku bikinin teh manis. Mas minum ya. Aku sebentar lagi selesai packing. Aku duduk di tepi tempat tidur. Udah siap semua. Dia tersenyum sambil mengangguk. Udah. Tinggal nunggu Mas antar ke bandara. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi jujur, aku merasa kayak supir taksi yang disuruh antar penumpang ke kehidupan barunya. Waktu kami sarapan, suasana agak kikuk. Biasanya Siska suka nanya-nanya hal kecil. Tapi pagi itu dia cuma fokus ke handphone. Grup komunitasnya ribut banget. Dek, panggilku pelan. Iya, Mas. Kamu beneran gak ada rasa takut? 2 minggu di sana sendirian. Dia menatapku agak lama. Terus senyumnya melebar. Yang lain juga ikut. Mas, aku gak sendirian. Lagian, aku butuh ini. Kata, butuh. Itu nancep banget. Bukan, pengen. Tapi, butuh. Ya sudah. Kamu hati-hati di sana. Kataku akhirnya. Dan, jangan terlalu boros. Dia cuma ketawa. Doain aja Mas. Aku janji nggak ngawur kok. Tapi entah kenapa, tawa itu nggak meyakinkan sama sekali di telingaku. Waktu di mobil menuju bandara, dia sibuk video call sama temennya. Aku diam aja, fokus nyetir. Sesekali aku nguping sedikit. Nanti kita foto di depan patung ikan itu loh. Apa namanya? Yang kayak di drama itu. Iya. Nanti kita cari opa-opa juga buat foto. Ih pasti seru banget ya. Aku udah nggak sabar sumpah. Dari cara dia ngomong, aku kayak gagal jadi bagian dari dunianya. Aku cuma jadi pengantar. Bukan suami yang dia tinggal, tapi kayak penjaga rumah kontrakan yang ditinggal pergi pemiliknya. Sampai akhirnya dia tutup telepon dan tiba-tiba bilang, Mas, kalau aku kirim foto-foto nanti jangan marah ya. Aku cuma mau posting buat kenang-kenangan. Aku pekerutkan dahi. Kenapa aku harus marah? Dia menatapku. Matanya agak ragu. Ya soalnya foto-foto liburan kan. Kadang bisa bikin orang salah paham. Takut Mas kepikiran macem-macem. Aku jawab jujur. Aku bukan takut kamu foto sama siapa. Yang aku takut, kamu lupa pulang. Dia tertawa kecil. Mas ini ngomong apa sih? Kan cuma 2 minggu. Iya, cuma 2 minggu. Tapi kenapa rasanya kayak 2 tahun? Saat turun dari mobil, dia kelihatan makin semangat. Aku bantu turunin koper. Dia langsung pegang tanganku sebentar. Genggamannya hangat. Tapi entah kenapa aku merasa itu bukan genggaman yang sama seperti dulu. Mas, katanya pelan. Iya. Terima kasih ya udah izinin aku. Aku bener-bener butuh ini. Aku diam sebentar, lalu mengangguk. Mudah-mudahan kamu nemuin apa yang kamu cari di sana. Dek. Dia tersenyum. Senyuman terakhir sebelum dia masuk pintu keberangkatan. Saat dia berjalan menjauh, aku memperhatikan punggungnya. Setiap langkah yang dia ambil terasa jauh. Kayak dia bukan cuma pergi liburan. Kayak dia pergi dari aku. Dan perasaan itu makin kuat waktu dia melambaikan tangan dan bilang, Mas, nanti tolong lihat saldo ya. Aku pakai sedikit buat kebutuhan darurat. Nanti aku kabarin. Sedikit. Kata yang ternyata punya makna sangat luas. Di perjalanan pulang, aku buka aplikasi bank. Aku cuma ingin cek saldo untuk jaga-jaga. Tapi begitu layar terbuka,
Dadaku langsung sesak. Ada transaksi-transaksi yang sudah masuk bahkan sebelum dia berangkat. DP hotel tambahan. Biaya upgrade bagasi. Pembayaran tur premium. Dan satu yang membuatku berhenti napas sebentar. Pembelian paket Wi-Fi travel dengan opsi kuota jumbo khusus untuk keperluan, konten dan live social. Aku memejamkan mata. Aku tahu, ini baru awal. Dan firasatku benar. Malam pertama dia di Korea, aku lihat foto-foto di story yang kelihatan terlalu glamor, terlalu mahal, bukan istriku. Dia pakai outfit baru yang aku nggak pernah lihat. Make up tebal. Dan ada satu foto yang bikin aku benar-benar berhenti scroll. Foto itu diambil bukan selfie. Sudut fotonya menunjukkan ada seseorang yang sengaja motoin dia. Dan Siska tersenyum terlalu manis. Aku menutup handphone itu sambil menghela napas panjang. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa hampa banget. Aku mencoba mikir jernih. Berusaha percaya. Berusaha positif. Tapi logikaku kalah sama rasa. Dan rasa itu makin kuat saat notifikasi masuk sekitar jam 11 malam. Siska kirim pesan singkat. Mas, aku udah sampai penginapan. Aku jalan bentar ya sama teman baru. Nggak apa-apa kan? Teman baru. Di malam pertama. Di negara asing. Aku balas pelan. Hati-hati. Jangan pulang terlalu malam. Dia cuma jawab, iya mas. Love you. Tapi pesan itu terasa hambar. Seperti template otomatis. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku lihat lagi transaksi yang masuk. Dalam satu hari, nominalnya sudah cukup besar. Dan di titik itu aku sadar. Kalau ini terus berlangsung, tabungan keluarga yang aku kumpulin selama bertahun-tahun bisa habis dalam hitungan hari. Aku mulai punya pikiran yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Mungkin aku harus mulai ambil langkah sebelum semuanya terlambat. Tapi langkah itu apa? Aku belum tahu. Yang jelas, malam kedua, saat aku lihat postingannya yang semakin aneh, aku sadar aku gak bisa lagi cuma duduk diam. Karena ada satu foto yang bikin aku merinding dari ujung kepala sampai kaki. Foto yang menunjukkan bayangan seorang pria di kaca belakang. Tinggi. Bukan salah satu teman perempuan yang dia bilang ikut. Aku pegang handphone erat-erat malam itu. Lalu aku bisikkan pada diri sendiri. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan aku harus cari tahu. Malam ketiga istriku di Korea adalah malam yang bikin aku sadar. Apa yang terjadi bukan sekadar liburan. Ada sesuatu di balik semua itu. Dan aku, mau nggak mau, harus siap nerima kenyataan yang mungkin menyakitkan. Hari itu aku pulang kerja agak cepat karena suasana kerja sama sekali nggak bisa masuk ke kepala. Setiap kali aku duduk, fokusku buyar. Setiap lihat handphone, jantungku deg-degan. Aku masuk rumah, duduk di sofa, dan langsung buka sosial media istriku. Lebih tepatnya, aku ngecek story. Ada 4 story baru. Dan semuanya aneh. Story pertama. Dia di depan gedung yang sering muncul di drama. Aku masih bisa terima itu. Story kedua. Dia lagi makan di restoran mahal yang aku bahkan gak tahu harganya berapa. Story ketiga. Dia nonton konser dadakan. Padahal aku tahu tiket itu bukan tiket murah. Dan dia nggak pernah bilang akan ikut konser apapun. Tapi story keempat. Itu yang bikin aku berhenti gerak. Istriku berdiri di pinggir jalan malam hari dengan latar lampu kota yang warna-warni. Dia tersenyum. Rambutnya tertiup angin. Dan wajahnya kelihatan bahagia banget. Tapi sudut pengambilan fotonya dari arah bawah, agak condong ke atas. Sudut yang biasanya cuma diambil kalau seseorang sengaja memotret dengan tangan terangkat. Sudut pandang orang lain. Bukan selfie. Dan yang bikin bulu kuduku berdiri. Di kaca toko belakangnya, ada pantulan seseorang. Bukan perempuan. Posturnya lebih tinggi,
lebih tegap. Dan bayangannya terlalu jelas untuk dibilang kebetulan. Aku zoom fotonya. Jantungku langsung makin cepat. Itu jelas bayangan seorang pria. Aku meremas handphone itu. Siapa dia? Dek? Gumamku pelan. Beberapa menit kemudian, pesan dari istriku masuk. Waktunya pas banget seolah dia merasa aku lagi liatin semuanya. Mas, aku mau keluar lagi ya. Mau lihat lampu kota sama temen-temen. Seru banget sumpah. Aku jawab cepat. Teman yang mana? Kok nggak pernah kamu sebut? Dia balas 2 menit kemudian. Oh itu loh, kenalan baru. Rombongan open trip. Rame kok mas, nggak usah khawatir. Aku mengetik lagi. Perempuan semua. Dia nggak jawab selama 6 menit. Padahal biasanya dia cepat banget balas kalau lagi semangat. Lalu akhirnya pesan masuk. Iya, mas. Ada 1-2 cowok. Tapi kan rame-rame. Nggak ada yang aneh. Jawabannya terlalu defensif. Terlalu rapi. Terlalu disiapkan. Aku menyandarkan badan ke sofa dan menutup mata. Dalam hati aku bilang, aku boleh sabar. Tapi aku nggak bodoh. Hari keempat, transaksi di rekening mulai kelihatan makin nggak wajar. Belanja yang nominalnya aku tahu bukan gaya istriku. Beli tas mahal. Beli 1 set skincare premium yang 1 setnya bisa setara gajiku sebulan. Makan di restoran yang aku nggak berani masukin ke wishlist hidupku. Sewa mobil harian. Sewa mobil. Di Korea. Untuk apa? Aku langsung buka riwayat bank lebih detail. Ada 1 pembayaran yang bikin alisku langsung naik. Rental car with driver. Driver. Supir. Untuk rombongan? Atau untuk seseorang tertentu? Tanganku gemetar sedikit. Malam itu aku telpon istriku. Dia angkat setelah dering ketiga. Halo mas, kenapa? Suaranya ceria. Tapi aku bisa dengar desahan napas yang berat. Bukan karena lelah. Tapi karena dia seolah nyembunyiin sesuatu. Kamu lagi di mana? Tanyaku. Lagi di mall. Hehe, sorry kalau berisik. Sendirian. Dia diam sepersekian detik. Enggaklah, mas. Aku sama temen-temen. Suara kamu kayak lagi jalan. Kataku pelan. Iya mas. Jalan-jalan. Dengan suara yang lebih rendah aku tanya. Dek, kamu beneran gak ada yang kamu sembunyiin dari aku? Telepon langsung sepi beberapa detik. Aku bisa dengar suara angin atau mungkin suara pintu otomatis mall. Lalu dia jawab dengan suara datar. Mas, tolong jangan mulai ya. Aku lagi di sini pengen seneng-seneng. Kenapa sih mas selalu mikir buruk dulu? Aku menarik napas panjang, mencoba nahan semuanya. Aku nggak mikir buruk. Aku cuma lihat beberapa hal yang janggal. Dia terdengar kesal. Janggal kenapa? Mas mau aku kirim foto sama temen-temen? Mas mau aku buktiin apa lagi? Aku balas pelan. Bukan itu masalahnya. Dek, masalahnya, kamu berubah. Setelah kalimat itu keluar, dia langsung diam. Beberapa detik kemudian dia berkata pendek. Mas, aku tutup dulu ya. Aku mau masuk toko. Telepon mati begitu saja. Aku menatap layar kosong. Dan di dalam hatiku ada rasa aneh yang semakin besar. Campuran antara takut kehilangan, marah, dan rasa nggak dihargai sebagai suami. Tapi puncaknya, bukan itu. Puncaknya datang waktu tengah malam aku nggak sengaja lihat postingan salah satu teman dalam komunitas istriku. Postingan itu cuma beberapa jam sebelum dihapus. Tapi aku keburu lihat. Videonya cuma 5 detik. Mereka lagi nunggu lampu merah di sebuah perempatan. Beberapa perempuan di video itu ketawa-ketawa. Dan di belakang mereka, ada istriku. Tapi yang bikin aku nggak bisa tidur. Bukan sosok istriku, melainkan orang yang jalan di sampingnya. Seorang pria, tinggi, pakai jaket hitam,
Wajahnya nggak kelihatan jelas, tapi gesturenya terlalu dekat dengan istriku. Terlalu nyaman. Terlalu nggak wajar untuk orang yang baru kenal 3 hari. Dan lebih parah lagi. Di akhir video, pria itu dengan santai mengambilkan jaket istriku dan menaruhnya di pundaknya. Gerakan yang spontan, bukan formal. Gerakan orang yang sudah dekat. Aku langsung duduk tegak. Napasku berubah pendek. Aku putar videonya berulang-ulang. Semakin aku lihat, semakin jelas perasaan yang selama ini aku tahan muncul ke permukaan. Ada sesuatu. Dan itu bukan asumsi lagi. Itu fakta yang direkam kamera. Malam itu aku memutuskan satu hal dalam hati. Aku harus lindungi masa depan keluarga ini. Sebelum semuanya rusak. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu terhubung dengan satu keputusan yang selama beberapa hari ini terus muncul dan hilang. Mungkin. Aku memang harus tarik uang dari rekening bersama. Semua nominal besar itu harus aku amankan. Tapi sebelum aku melakukannya, aku ingin lihat dulu seberapa jauh istriku berubah. Dan siapa pria itu sebenarnya. Karena apa yang aku lihat di video itu baru permulaan. Besoknya, ada satu bukti lain yang jauh lebih mengejutkan. Bukti yang akhirnya bikin aku berhenti ragu. Dan mulai membuat rencana. Pagi itu, setelah sarapan seadanya, aku duduk di meja makan sambil ngeliatin handphone. Rasanya aku kayak hidup di dua dunia. Badanku ada di rumah, tapi pikiranku ke Korea. Nyari nyambungin semua yang janggal dari istriku. Aku bukan tipe suami pencemburu. Tapi aku juga bukan suami yang tutup mata kalau ada hal aneh di depan muka. Dan hari itu, aku akhirnya dapat bukti yang bikin aku berhenti bertanya-tanya. Semua berawal waktu aku buka grup keluarga kecil kami di aplikasi chat. Biasanya sepi. Cuma tempat aku kirim foto Dinda atau kabarin kalau aku lembur. Tapi hari itu, tanpa sengaja aku pencet fitur memori chat yang ngeluarin semua foto dan video yang pernah dikirim ke grup. Ada foto aku dan anakku. Ada foto kue ulang tahun. Ada foto liburan ke puncak. Sampai aku nemu satu foto terbaru dari istriku yang masuk kemarin malam. Aku hampir lupa dia kirim itu. Foto itu kelihatannya biasa. Istriku berdiri di sebuah jembatan dengan lampu-lampu kota di belakang. Dia senyum. Kelihatan sangat bahagia. Tapi waktu aku zoom foto itu, aku ngerasain jantungku berhenti sepersekian detik. Di belakangnya, di pinggir jembatan, ada bayangan pria yang sama. Jaketan hitam. Posturnya sama persis. Dan yang paling bikin aku merinding, dia sedang melihat ke arah istriku. Dengan ekspresi yang jelas bukan ekspresi orang yang cuma kebetulan lewat. Itu ekspresi seseorang yang sayang. Atau minimal, perhatian. Bang, aku langsung drop handphone ke meja. Nafasku tersendat. Saat itu juga perasaanku campur aduk. Ada marah. Ada takut. Ada kecewa. Ada rasa nggak siap nerima kenyataan. Tapi aku bukan tipe orang yang langsung nuduh. Aku butuh bukti lebih kuat. Dan bukti itu datang dengan sendirinya. Lebih cepat dari yang aku kira. Siangnya, Dinda pulang sekolah. Aku ambilkan minum dan kita duduk di sofa. Dia buka tas. Terus bilang santai. Ayah, ibu udah nyampe Korea ya? Tadi temenku bilang lihat ibu di video kakaknya. Aku langsung nengok cepat ke arah Dinda. Video apa? Katanya kakaknya ikut open trip juga. Yah, dia upload video di story. Ada ibu, tapi ibu lagi ngobrol sama. Siapa ya? Kayak cowok gitu. Darahku langsung naik ke kepala. Aku coba tetap tenang. Kamu lihat videonya? Enggak. Tapi temenku bilang kakaknya hapus. Soalnya katanya ada yang protes di grup. Protes kenapa? Dinda mengangkat bahu. Katanya nggak boleh ngambil video orang yang lagi deket-deket gitu. Aku nggak ngerti deh. Deket-deket. Kata itu berputar terus di kepalaku. Aku pegang kepala sendiri.
Sekilas aku ngerasa mau muntah. Aku tanya lagi Dinda. Teman kamu bilang ibu lagi ngobrol sama cowok. Iya, yah. Tapi aku nggak tahu jelas. Aku elus kepala anakku. Udah, kamu mandi ya. Tugas sekolah jangan lupa. Dinda masuk kamar. Dan aku, duduk sendirian di sofa dengan pikiran yang nggak karuan. Itu bukti nomor 2. Testimoni tidak sengaja dari anakku sendiri. Yang bahkan tidak tahu apa-apa. Tapi itu belum selesai. Malamnya, aku menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Nomornya pakai kode negara Korea. Aku langsung tegang. Siapa ini? Aku buka pesannya. Mas Ramaya? Saya mau kasih tahu sesuatu. Istrimu perlu dijaga. Aku langsung duduk tegak. Siapa orang ini? Kenapa dia tahu namaku? Dan kenapa dia bilang begitu? Pesan kedua masuk. Saya satu grup dengan rombongan open trip istrimu. Saya nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Tapi saya kasihan lihat mas. Jantungku serasa mau copot. Tanganku gemetaran. Pesan ketiga masuk. Kali ini disertai foto. Foto itu diambil di trotoar. Angle jauh, tapi cukup jelas. Istriku. Berjalan sangat dekat dengan pria jaket hitam itu. Terlalu dekat untuk ukuran orang yang baru kenal. Jarak badan mereka seperti orang yang sudah betah satu sama lain. Bahkan istriku terlihat menunduk sedikit sambil tertawa. Dan pria itu menatapnya dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan. Tapi aku tahu arti tatapan itu. Aku zoom foto itu berkali-kali. Dan kali ini, aku tidak bisa lagi menipu diriku sendiri. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Sesuatu yang melewati batas. Aku balas pesan itu. Siapa kamu? Orang itu menjawab cepat. Saya cuma orang yang kebetulan lihat dan gak tega. Ada beberapa orang di rombongan yang ngomongin itu di belakang istrimu. Aku ngetik lagi. Dia ngapain aja di sana? Jawabannya bikin aku membeku. Mas, saya cuma bisa bilang, istrimu nggak selalu ikut rombongan. Kadang dia pergi berdua dengan pria itu. Perutku langsung mual. Aku tutup mata sambil tahan napas. Tapi orang itu belum selesai. Pesan terakhir masuk. Kalau mas mau bukti lebih jelas, saya bisa kirim. Tapi nanti mas hati-hati. Jangan bilang ke siapa-siapa. Saya juga takut kalau ketahuan. Aku butuh waktu 1 menit untuk balas. Apa motivasimu? Kenapa kamu repot-repot ngasih tahu saya? Dia jawab singkat. Karena saya lihat mas tipe suami baik. Sayang keluarga. Saya benci lihat orang yang di belakang suaminya begitu. Pesan itu jadi penutup. Dia nggak chat lagi. Aku jatuh bersandar ke sofa, menutup wajah dengan kedua tangan. Itu bukti ketiga. Dan itu cukup untuk bikin aku sadar. Aku harus bertindak. Harus tegas. Dan malam itu, pertama kalinya dalam hidupku, aku buka mutasi rekening sambil ngerasa tangan kanan gemetar. Karena aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku harus lindungi harta keluarga. Sebelum semuanya habis. Sebelum aku kehilangan segalanya. Dan itulah malam ketika aku mulai merencanakan sesuatu. Sesuatu yang bahkan istriku sendiri tidak pernah sekalipun membayangkan. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sudah aku kecilkan. Udara terasa dingin. Dan rumah begitu hening sampai aku bisa dengar suara jarum jam. Tapi di kepala, semuanya ribut. Semua bukti yang aku lihat, semua kata-kata yang aku dengar, semuanya muter kayak film yang gak bisa aku pause. Aku bukan tipe suami yang gampang curiga. Tapi aku juga bukan tipe yang rela ditipu. Bukan hanya soal perasaan, tapi soal masa depan keluarga, masa depan anakku. Dan hari itu, semua pemikiran itu mengarah pada satu keputusan. Aku harus amankan uang keluarga kami. Kalau tidak, habis sudah. Dalam hitungan hari mungkin uang itu lenyap tanpa sisa. Aku buka laptop.
masuk ke akun bank, dan lihat saldo rekening bersama. Angkanya masih besar. Tabungan hasil kerja bertahun-tahun. Tabungan buat masa depan anak kami. Tabungan yang ngumpul sedikit demi sedikit, lewat banyak pengorbanan. Tapi di samping angka itu, ada deretan transaksi mencurigakan. Dan semuanya masuk dalam 4 hari saja. Aku tarik napas pelan. Aku merasa tangan kiriku gemetar waktu aku gerakan mouse. Aku harus lindungi uang ini. Mau gimana pun, aku kepala keluarga. Bisikku ke diri sendiri. Tapi jujur, sisi lain dari diriku masih takut. Bukan takut ketahuan, tapi takut kalau aku salah paham. Takut kalau semua ini sebenarnya cuma kebetulan. Tapi setiap kali aku ingin mundur, aku ingat lagi foto itu, video itu, percakapan yang mengganjal. Cara dia bilang butuh jarak. Cara dia terlalu semangat untuk pergi. Dan kata-kata, teman baru, yang terdengar terlalu ringan untuk orang yang begitu dekat. Akhirnya aku ambil keputusan. Keputusan yang mungkin akan mengubah hubungan kami. Tapi itu keputusan yang menurutku benar. Aku mulai memindahkan uang sedikit demi sedikit ke rekening pribadiku. Bukan semua sekaligus, supaya tidak mencurigakan. Aku mulai dari 200 juta. Saat aku klik tombol transfer, jantungku serasa mau copot. Tapi transaksi berhasil. Tidak ada notifikasi ke handphone istriku. Tidak ada peringatan. Aman. Tapi itu belum cukup. Kalau aku mau lindungi semuanya, aku harus pindahkan lebih banyak. Tabungan itu bukan cuma untuk jaga-jaga. Itu bekal hidup anak kami. Aku nggak mau uang itu dipakai untuk hal yang aku bahkan tidak tahu jelas tujuannya. Aku lanjut memindahkan lagi. Kali ini 500 juta. Lebih besar. Lebih berisiko. Tapi aku harus lakukan. Dan saat tombol itu aku tekan, notif muncul. Transaksi berhasil. Aku duduk lama memandangi angka baru di rekening pribadiku. 1 miliar rupiah sudah aman. Di rekening yang cuma aku yang tahu. Aku pejamkan mata. Napas panjang keluar tanpa bisa aku tahan. Bukan lega. Bukan juga senang. Lebih kecampuran sedih dan takut. Aku merasa seperti suami yang sedang menyelamatkan rumahnya dari kebakaran. Tapi apinya belum padam. Tengah malam, handphoneku berbunyi. Pesan dari istriku. Mas, aku baru pulang. Hari ini capek banget. Besok mau ke tempat yang katanya bagus banget buat foto. Doain ya. Aku balas singkat. Iya, istirahat ya. Tapi dia nggak berhenti. Mas, aku beli beberapa barang tadi. Jangan kaget ya kalau lihat mutasi. Aku menutup mata dalam. Mutasi yang mana? Yang sudah aku selamatkan? Atau mutasi yang dia pikir dia bisa pakai sesukanya? Aku balas lagi. Dek, hati-hati pakai uangnya. Dia balas. Iya mas. Aku nggak aneh-aneh. Yang penting mas jangan mikir buruk. Aku nggak jawab. Aku cuma menatap layar handphone lama. Ada jarak dalam setiap chatnya. Ada rasa yang berubah. Dan aku bisa rasakan itu semakin kuat. Besok paginya, aku bangun dengan perasaan yang sama sekali nggak enak. Kayak ada yang mau terjadi. Kayak firasat buruk yang teriak di kepala. Dan betul saja. Sekitar jam 10 pagi, handphoneku berbunyi lagi. Nomor yang kemarin ngirim bukti. Dia kirim satu foto baru. Foto itu bikin aku bangun dari sofa tanpa sadar. Istriku. Berdiri di depan sebuah toko aksesoris pria. Tangannya megang sebuah kotak kecil. Kotak jam tangan. Pria yang sama berdiri di sampingnya. Mereka tertawa. Terlalu dekat, terlalu hangat, terlalu nyaman. Dan bukan itu yang paling parah. Yang paling parah, dia megang kantong belanja yang jelas tertulis. Special Edition for Men. Aku merasa dunia berhenti. Jam tangan pria. Untuk siapa? Dia bilang mau beli oleh-oleh.
Dia bilang buat ayahnya. Tapi ayahnya nggak suka jam mahal. Ayahnya bukan tipe kolektor. Ayahnya nggak pernah pakai jam kecuali jam biasa yang aku belikan dulu. Jadi jam itu buat siapa? Pria di sampingnya? Atau seseorang lain yang aku bahkan nggak tahu? Aku duduk kembali. Keringat dingin mengalir di punggungku. Dan di titik itu aku sadar. Apa yang aku lakukan semalam bukan tindakan berlebihan. Bukan suami paranoid. Tapi tindakan seorang suami yang sedang menyelamatkan keluarganya dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu aku memutuskan satu hal. Kalau ini terus berlanjut, aku harus bicara. Aku harus ambil sikap. Aku harus konfrontasi. Tapi belum sempat aku lakukan itu. Ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang gak pernah aku duga. Sesuatu yang bikin aku sadar. Istriku, entah sadar atau tidak, mulai menghancurkan rumah tangga ini dengan tangannya sendiri. Hari kelima istriku di Korea adalah hari ketika semuanya pecah. Hari ketika aku akhirnya berhenti pura-pura nggak lihat. Berhenti pura-pura nggak sakit. Berhenti pura-pura semuanya baik-baik saja. Sampai titik itu, aku masih nahan diri. Masih mikir mungkin aku salah paham. Mungkin fotonya cuma kebetulan. Mungkin videonya cuma sudut yang salah. Mungkin belanjaannya buat oleh-oleh keluarga. Tapi hari itu, semua, mungkin, lenyap. Yang tersisa cuma satu. Kenyataan. Pagi itu aku lagi di kantor. Aku nggak bisa fokus. Layar komputer cuma jadi hiasan. Yang kerja cuma kepalaku yang terus muter-muter mikirin kondisi istriku di Korea. Sekitar jam 2 siang, handphoneku getar. Nomor Korea yang sama kirim pesan lagi. Aku pikir dia cuma mau kasih info tambahan. Tapi kali ini dia kirim video. Aku nggak mau ikut campur. Mas. Tapi ini barusan kejadian. Lebih baik Mas tahu. Tanganku langsung panas dingin. Aku tekan, download. Video itu cuma berdurasi 7 detik. Tapi 7 detik itu cukup untuk menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah aku rasakan sebelumnya. Di video itu, istriku lagi jalan di sebuah gang kecil yang banyak toko. Dia ketawa. Wajahnya cerah. Dan di sampingnya, pria jaket hitam itu ada lagi. Tapi yang bikin aku jatuh diam bukan itu. Mereka nggak cuma jalan dekat. Mereka jalan berdampingan. Bahunya nempel sedikit. Dan di detik kelima, pria itu meraih lengan istriku. Santai. Natural. Kayak itu hal biasa yang sudah sering dia lakukan. Dan istriku tidak menolak. Tidak kaget. Tidak narik tangan. Dia malah tersenyum. Senyum yang aku nggak pernah lihat lagi sejak lama. Senyum yang dulu dia kasih ke aku. Sekarang dia kasih ke orang lain. Aku nggak sadar kapan aku berdiri dari meja kantor. Aku nggak sadar kapan aku keluar ruangan. Yang aku tahu, aku berdiri di toilet kantor sambil menahan napas yang rasanya mau pecah. Aku tatap diriku di kaca. Mata merah. Leher panas. Jantung berdetak nggak wajar. Aku tanya diri sendiri. Ini istriku? Ini perempuan yang dulu janji nggak bakal ninggalin aku? Ini ibu dari anakku. Aku genggam wastafel kuat-kuat. Sampai buku jariku memutih. Ada rasa marah. Rasa kecewa. Rasa nggak percaya. Tapi yang paling besar adalah rasa sedih. Sedih karena aku nggak pernah nyangka rumah tangga yang aku bangun mati-matian bisa runtuh pelan-pelan gini. Setelah pikiranku agak tenang, aku kembali ke meja. Aku buka aplikasi bank. Dan tepat saat itu, ada transaksi baru. Nominalnya besar. Sangat besar. Pembayaran tas branded di mall Korea. Dan jam pembelian itu pas banget sama video saat dia jalan sama pria itu. Aku satukan semua potongan puzzle itu. Dan puzzle itu membentuk gambar yang sangat jelas. Istriku. Nggak cuma lagi liburan. Dia lagi menikmati hidup tanpa aku. Dengan seseorang yang aku nggak kenal.
Dengan uang yang aku cari dengan keringat sendiri. Dan saat itulah, sesuatu di dalam diriku pecah. Kesabaran yang aku bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Rasa menahan diri yang aku pelihara 5 hari ini langsung hilang. Aku nggak bisa lagi tutup mata. Aku nggak bisa lagi berharap baik. Aku harus bertindak. Sekarang. Malam itu aku pulang lebih awal. Aku duduk di ruang tamu, cahaya redup, suasana hening. Aku buka laptop dan handphone sekaligus. Aku lihat saldo. Masih ada uang yang cukup besar di rekening bersama. Uang itu aman. Untuk sementara. Karena aku sudah tarik 1 miliar kemarin. Tapi kalau aku biarkan, sisa uang itu bisa habis dalam 2 hari. Kalau dia belanja kayak gitu terus, bisa habis tanpa jejak. Aku harus selamatkan semuanya. Aku mulai transfer lagi. Kali ini aku pindahkan semuanya. Sisa saldo bersih masuk rekening pribadiku. Transfer besar. Transfer final. Tombol konfirmasi. Aku tekan. Dan saat notifikasi berhasil muncul, aku diam lama. Aku bukan senang. Aku bukan puas. Yang aku rasakan justru kosong. Kayak ada bagian dari diriku yang patah. Bukan karena uang. Tapi karena aku harus melakukan ini. Karena aku merasa aku bukan lagi suami. Tapi penjaga harta keluarga dari istrinya sendiri. Jam 9 malam, pesan dari istriku masuk. Mas, besok aku mau ke tempat romantis banget katanya. Kita video call ya nanti kalau aku sempet. Tempat romantis. Dari semua kata. Kenapa harus itu? Aku balas pelan. Iya. Dia kirim emot love. Tapi aku tatap lama emot itu. Rasanya palsu. Kosong. Datar. Nggak ada maknanya lagi. Tapi belum selesai sampai situ. Jam 11 malam, orang Korea yang sebelumnya kirim bukti mengirim pesan lagi. Mas, maaf. Saya cuma mau bilang, besok mereka berdua janjian ke tempat khusus. Tempat yang sering dipakai pasangan buat foto. Aku mengetik cepat. Mereka berdua. Iya, Mas. Istrimu bilang mau foto buat kenang-kenangan. Tapi kayaknya dia pergi nggak sama rombongan. Hati-hati, Mas. Aku langsung merinding. Istriku pergi ke tempat romantis. Dengan pria itu. Tanpa rombongan. Tanpa kasih tahu aku. Dan malam itu, aku sadar satu hal. Kalau aku nggak bertindak. Kalau aku nggak ambil sikap. Rumah tangga ini bisa hancur total. Di titik itulah aku akhirnya bersumpah dalam hati. Besok pagi, aku akan hubungi istriku. Aku akan bicara. Aku akan konfrontasi. Aku akan minta penjelasan. Apapun hasilnya. Apapun rasanya. Dan aku akan siap dengan segala jawaban. Karena besok adalah hari saat semuanya harus dibuka. Semua topeng harus lepas. Tapi yang aku nggak tahu waktu itu adalah, apa yang terjadi besok bukan cuma percakapan. Tapi kejadian besar yang mengubah cerita ini sepenuhnya. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena alarm. Bukan karena suara ayam. Tapi karena kepalaku penuh dengan satu hal. Hari ini aku harus bicara dengan istriku. Aku duduk di ujung tempat tidur sambil pegang handphone. Layarnya gelap, tapi bayanganku sendiri terlihat di sana. Wajah letih, mata sembab, dan napas yang susah diatur. Aku siap. Atau setidaknya, aku berusaha siap. Aku tekan ikon telepon. Nada tunggu pertama terdengar. Kedua. Ketiga. Tidak diangkat. Aku tahan napas. Aku coba lagi. Nada tunggu baru bunyi sepersekian detik. Langsung disambut suara istriku. Mas. Hanya satu kata. Tapi suaranya kerasa beda. Bukan ceria. Bukan marah. Tapi waspada. Kayak orang yang tahu dia lagi dalam masalah besar.
Aku buka percakapan pelan. Dek, kamu lagi di mana? Dia jawab cepat. Lagi sarapan. Kenapa, Mas? Kok pagi-pagi telpon? Aku tarik napas panjang. Aku mau tanya sesuatu. Jawab jujur. Dia sedikit terdiam. Oke, tanya apa? Ada seseorang di sana. Pria. Yang sering bareng kamu. Hening. Senyap. Hanya suara napasnya yang tergesa. Akhirnya dia balas. Maksud Mas apa? Dek, aku lihat fotonya. Video. Dan aku dapat info dari orang yang satu grup sama kamu. Suaraku mulai bergetar sedikit. Aku lihat cara kalian jalan. Cara dia lihat kamu. Cara kamu senyum balik. Dia langsung menutup nada bicaranya. Mas, jangan mulai. Aku tanya sekali lagi. Suaraku lebih tegas. Siapa dia? Mungkin 5 detik. Mungkin 10. Tapi rasanya seperti 1 menit penuh. Akhirnya dia menjawab. Jawaban singkat. Tapi cukup untuk bikin jantungku berdebar nggak karuan. Dia cuma temen. Aku meremas kain celana sendiri. Temen gimana? Temen sampai gandengan? Temen sampai belanja bareng? Temen sampai nemenin kamu beli jam tangan pria? Temen sampai kamu pisah dari grup? Dia mulai kehabisan napas. Mas nggak ngerti. Mas cuma lihat dari luar. Luar. Aku tertawa kecil. Getir. Yang di luar aja udah kayak gitu. Dek, apalagi yang aku nggak lihat. Dia terdiam lagi. Lama. Sampai aku kira teleponnya mati. Tapi tiba-tiba dia berkata pelan. Mas, aku cuma butuh ditemenin. Aku di sini sendirian. Teman-teman cewekku juga sibuk. Dia kebetulan paling gampang diajak jalan. Aku diam. Aku nahan marah. Nahan sakit. Dia ngeraih tangan kamu. Aku bilang pelan. Dan kamu nggak nolak. Siska langsung panik. Itu cuma refleks. Mas, jangan mikir yang enggak-enggak dulu. Aku menatap 1 titik di lantai. Kalau aku di Indonesia jalan sama perempuan lain, dia pegang tanganku. Aku senyum ke dia. Kamu marah nggak? Dia tidak jawab. Marah kan? Tanyaku lagi. Karena itu salah. Karena itu nggak wajar. Karena itu bukan hal yang dilakukan orang yang sudah menikah. Siska akhirnya bersuara. Pelan. Retak. Mas, aku cuma pengen ngerasain bebas sebentar. Aku capek. Aku memejamkan mata kuat. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari foto manapun. Capek sama apa? Suaraku naik sedikit. Sama aku? Sama rumah? Sama anak kita? Mas jangan bawa-bawa Dinda, teriaknya kecil. Aku bawa karena ini hidup kita. Dek. Aku akhirnya kehilangan kendali. 2 minggu kamu pergi. Kamu berubah total. Kamu beli ini itu. Kamu jalan sama orang yang aku nggak kenal. Kamu bilang butuh liburan. Oke. Tapi kalau sampai kayak gini, kamu sebut ini liburan? Dia menangis. Aku dengar isaknya pelan, bergetar di ujung telepon. Tapi entah kenapa, isakannya kali ini nggak bikin aku melembek. Karena aku juga sudah terlalu sering menangis dalam diam beberapa hari ini. Mas, aku salah. Aku ngaku. Tapi aku bukan kayak yang Mas kira. Aku cuma kebablasan. Aku nggak mikir panjang. Aku bersandar ke sofa. Tanganku nutup muka. Dek, aku tarik 1 miliar dari rekening kita. Telepon langsung hening. Sunyi. Kosong. Lalu suaranya meledak. Kamu apa? Aku jelaskan pelan. Sisa uang itu aku amankan. Bukan punya aku. Itu buat masa depan kita. Dia mulai marah. Mas gila. Mas nggak percaya sama aku. Mas pikir aku ngabisin uang? Mas pikir aku nggak tahu diri?
Aku percaya sama istriku yang dulu. Suaraku rendah. Tapi yang sekarang, aku nggak kenal. Tangisnya makin keras. Mas. Mas nggak boleh gitu. Aku nyesel mas. Aku ketemu orang yang baik di sini. Dia ngajak jalan. Dia ngomong hal-hal yang bikin aku inget lagi jadi perempuan. Bukan cuma ibu rumah tangga yang tiap hari di dapur. Kalimat itu menusuk ke ulu hati. Sakitnya bukan main. Jadi aku ini apa buat kamu? Tanyaku pelan. Pemberi nafkah? Pengantar kamu ke bandara? Penjaga rumah? Dia mulai tersedak. Mas, aku sayang mas. Tapi kamu lebih suka perasaan yang kamu dapat dari orang lain. Itu bukan tuduhan. Itu fakta dari mulutnya sendiri. Istriku terdiam. Lama. Sampai aku dengar suara langkahnya menjauh. Lalu pintu ditutup. Sepertinya dia pindah tempat agar tidak ketahuan orang lain sedang menangis. Suara kecil keluar. Mas, aku salah. Tapi tolong, jangan tinggalin aku. Aku menelan ludah. Dadaku panas. Tapi hatiku dingin. Aku nggak akan tinggalin. Aku nggak pernah kepikiran itu. Aku bilang pelan. Tapi setelah kamu pulang, kita harus bicara. Bukan chat. Bukan telepon. Tapi tatap muka. Dia mengangguk. Walaupun aku nggak bisa lihat. Mas, aku takut. Aku juga. Jawabanku jujur. Dan itu kenapa kita harus selesain ini. Sebelum aku tutup telepon, dia sempat bilang sesuatu. Sesuatu yang bikin aku berhenti napas. Mas, besok aku mau pergi ke tempat itu. Yang romantic view. Mas jangan salah paham. Aku cuma mau foto. Sendirian. Mas percaya ya? Aku tahu dia bohong. Aku bisa dengar dari nadanya. Tapi aku cuma jawab. Iya. Setelah telepon mati, aku sadar satu hal. Dia nggak akan berhenti besok. Dia nggak akan jujur kalau masih di sana. Dia masih akan ketemu pria itu. Dan yang lebih parah, aku baru saja menerima pesan dari orang Korea itu. Mas, besok mereka berdua janjian jam 3 sore. Tempatnya sepi. Mas harus siap. Besok adalah hari saat semuanya terbuka. Semua kebohongan. Semua perasaan istriku yang sebenarnya. Besoknya, aku bangun dengan perasaan yang sulit dijelasin. Ada marah, ada takut, ada sedih. Tapi di atas semuanya, ada rasa siap. Siap menerima apapun yang bakal terbuka hari ini. Aku duduk di ruang tamu sambil pegang handphone. Nunggu kabar. Jam di dinding bergerak lambat. Tapi jantungku bergerak terlalu cepat. Hari ini, istriku janjian sama pria itu di Korea. Tempat romantic view yang dia sebut. Tempat yang biasanya dipilih pasangan untuk foto berdua. Dan di sanalah semua akan terbukti. Sekitar jam 1 siang, pesan dari nomor Korea itu masuk. Pesan yang langsung bikin tanganku dingin. Mas, mereka sudah keluar dari hotel. Berdua. Aku merasa tenggorokanku kering. Aku balas cepat. Kamu yakin? Dia menjawab dalam detik. Yakin. Mas, saya lihat sendiri. Aku berdiri tanpa sadar. Jantungku berdegup cepat. Aku kasih tahu Mas lagi nanti waktu mereka sampai lokasi. Mas jangan kaget ya. Aku duduk lagi. Tapi rasanya nggak benar-benar duduk. Aku kayak melayang. Kepalaku penuh suara yang nyari alasan. Tapi hati kecilku bilang, Rama, ini kenyataannya. Jangan lari. Jam 2:15. Pesan kedua masuk. Mas, mereka naik mobil bareng. Supirnya orang Korea. Sepertinya dia yang sewain mobil itu. Yang dimutasi rekening kemarin. Aku menutup wajah dengan tangan. Dengan uang siapa? Dengan uang apa? Dengan uang yang aku kumpulin bertahun-tahun. Uang keluarga.
Aku merasa perutku melilit. Jam 3 kurang 10 menit. Pesan paling berat masuk. Mas, mereka sudah sampai. Tempatnya sepi. Istrimu turun duluan. Pria itu nyusul dari belakang. Aku berhenti bernapas. Sumpah rasanya seperti diikat dari dalam. Aku kirim foto ya. Tapi Mas kuatkan diri. Beberapa detik kemudian satu gambar muncul. Badanku langsung lemas. Foto itu menunjukkan istriku berdiri di pinggir tembok pandang yang mengarah ke panorama kota. Angin menerpa rambutnya. Dia menatap jauh ke depan. Dan di sebelah kanan foto, pria itu sedang melangkah mendekat. Jaraknya kurang dari 1 meter. Ekspresi wajahnya jelas. Hang. Seolah menghampiri seseorang yang sudah dia tunggu. Aku jatuh ke sofa. Mataku panas. Bukan karena foto itu, tapi karena aku sadar. Istriku tidak terlihat gelisah. Tidak terlihat takut. Tidak terlihat jaga jarak. Dia terlihat nyaman. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Lalu pesan terakhir masuk. Yang membuatku tidak bisa lagi menyangkal apapun. Mas, mereka foto bareng. Aku lihat dari jauh. Pria itu yang fotoin dulu. Lalu istrimu minta foto berdua. Sepertinya buat kenangan. Palu terakhir. Pukulan paling keras. Istriku meminta foto berdua. Aku merasakan seluruh tenaga hilang dari tubuhku. Rasanya seperti seseorang menusukkan sesuatu ke dada. Pelan, tapi dalam. Dan sebelum aku sempat menghapus air mata yang jatuh, pesan lain masuk. Saya minta maaf. Saya nggak bisa foto dari dekat. Tapi Mas harus tahu. Tadi istrimu sempat merapikan kerah jaket pria itu. Dengan tangan sendiri. Aku mematung. Tanganku gemetar. Suara di kepalaku hilang semua. Yang tersisa cuma satu kalimat. Istriku melakukan itu. Wanita yang aku nikahi. Wanita yang aku perjuangkan. Wanita yang aku percaya mati-matian. Tapi di tengah keputusasaan itu, aku tiba-tiba sadar sesuatu. Hal yang selama ini aku abaikan. Hari ini bukan tentang dia saja. Ini tentang aku. Tentang harga diriku sebagai suami. Tentang masa depan anakku. Tentang martabat keluarga. Dan itulah momen ketika aku berhenti menangis. Aku duduk tegap. Aku lep wajahku. Aku bilang dalam hati. Cukup. Hari ini, aku bukan lagi suami yang diam. Aku bukan lagi korban. Aku berdiri sebagai kepala keluarga. Dan ketika istriku pulang nanti, dia akan jelasin semuanya di depan mataku. Bukan lewat telepon. Bukan dengan alasan. Tapi dengan kejujuran. Sekitar jam 5 sore, istriku mengirim pesan. Seolah tidak ada apa-apa. Mas, aku capek banget. Tempatnya bagus. Besok aku mau belanja lagi sedikit ya. Nanti aku video call ya kalau sempet. Aku baca pesan itu lama. Rasanya aneh membaca kebohongan yang begitu halus. Setenang itu. Seterbiasa itu. Lalu aku balas dengan satu kalimat saja. Dek, pulang nanti kita harus bicara. Semua. Dia butuh 5 menit sebelum balas. Mas, jangan buat aku takut. Aku jawab lagi. Aku nggak buat kamu takut. Aku cuma mau kamu jujur. Tidak ada balasan setelah itu. Tidak ada emot. Tidak ada video call. Dalam hati aku tahu. Dia takut. Dan aku pun juga takut. Hari ia pulang adalah hari yang sudah kupersiapkan secara mental sejak seminggu terakhir. Tapi tetap saja, waktu hari itu benar-benar datang, rasanya aku seperti berdiri di tepi jurang. Satu langkah salah saja bisa bikin semuanya runtuh. Pagi itu rumah terasa asing. Bukan karena ada yang berubah. Tapi karena aku tahu sebentar lagi seseorang yang dulu paling kucintai akan masuk dengan membawa beban besar yang disembunyikannya dari aku. Aku duduk di ruang tamu sambil menggenggam handphone. Aku sudah lihat semua buktinya.
Aku sudah lihat fotonya, videonya, mutasi transaksinya, dan kebohongan yang dia coba tutup paksa dengan emot-emot manis yang hambar. Sekarang tinggal satu hal. Apa yang akan dia katakan ketika berdiri di hadapanku? Jam 2 siang, pesawatnya mendarat. Dia kirim pesan singkat. Mas, aku udah sampai. Tolong jemput ya. Nadanya datar. Tidak seceria saat dia berangkat. Tidak seperti perempuan yang baru pulang liburan romantis. Tapi juga bukan ada orang yang benar-benar menyesal. Aku balas. Iya. Dan aku berangkat. Selama di mobil menuju bandara, aku cuma memikirkan satu hal. Kalau aku marah besar, aku kalah. Kalau aku meledak, dia bisa dengan mudah menyangkal. Aku harus tetap tenang. Karena yang akan aku lakukan bukan mempermalukan dia, tapi membuka semua kebenaran. Sampai di bandara, aku tunggu di pintu kedatangan. Dan ketika dia muncul, rasanya dadaku langsung sesak. Dia berdiri dengan koper besar, wajah tanpa make up, rambut acak, dan mata sembab seperti habis menangis. Dia kelihatan capek, tapi lebih dari itu, dia kelihatan gelisah. Dia mendekat pelan, dan waktu jarak kami tinggal beberapa langkah. Dia berusaha tersenyum. Senyum yang dipaksakan. Senyum yang aku sudah hafal artinya. Dia lagi nutup sesuatu. Mas, katanya pelan. Seolah suara yang keluar itu berat sekali. Aku mengangguk. Ayo pulang. Tanpa pelukan. Tanpa cium tangan. Tanpa sapaan hangat. Hanya kata, ayo pulang. Dan sepanjang perjalanan, dia diam. Aku juga diam. Tidak ada lagu. Tidak ada obrolan. Hanya suara jalan dan mesin mobil. Sesekali aku lihat dari kaca spion. Dia memandang keluar jendela. Air matanya turun pelan. Langsung dia hapus cepat-cepat. Seperti takut aku melihatnya. Tapi aku melihat semuanya. Aku hanya menahan diri. Dia mencoba memulai obrolan di tengah perjalanan. Mas, Korea dingin banget. Aku sampai masuk angin. Aku jawab pendek. Dia mencoba lagi. Mas, aku bawain oleh-oleh. Nanti aku kasih ya. Aku hanya mengangguk. Dia akhirnya diam lagi. Menyerah. Dan waktu mobil berhenti di depan rumah, aku sudah tahu. Ini saatnya. Kami masuk rumah. Dia meletakkan koper di sudut ruangan. Dia berdiri memegang gagang koper. Tangannya gemetar sedikit. Aku duduk di sofa. Pelan. Tenang. Sengaja. Duduk. Dek. Suaraku datar. Tapi jelas. Dia duduk di seberangku. Tunduk. Tidak berani menatap mata. Mas. Suaranya lirih. Tapi aku angkat tangan. Menyuruh dia berhenti bicara dulu. Aku cuma mau kamu jujur. Kataku. Sekarang. Dia menelan ludah. Tangannya saling menggenggam. Lututnya gemetar. Mas. Aku. Kemarin kamu ke tempat romantic view. Potongku pelan. Kamu bilang sendirian. Dia langsung tertunduk. Air matanya mulai turun. Siapa yang bareng kamu? Tanyaku lagi. Suaraku tetap tenang, tapi menusuk. Jawab. Dia menggigit bibir. Cuma temen, Mas. Aku mengambil handphone dari saku. Aku putar satu foto yang dikirim orang Korea itu. Kuberikan padanya. Temen kayak gini? Tanyaku. Dia melihat foto itu. Dan dalam sekejap wajahnya pucat. Napasnya memburu. Air matanya langsung jatuh tanpa ditahan. Mas, aku bisa jelasin. Aku menatapnya tajam. Jelaskan. Dia akhirnya buka suara. Suara yang sejak kemarin dia tahan. Mas, aku salah. Aku kebablasan. Aku cuma kesepian. Mas sibuk. Aku capek di rumah. Dan waktu aku di sana,
Ada orang baik sama aku. Dia bikin aku merasa dihargai. Aku mengatur napas. Alasan klasik. Alasan yang sudah kuduga. Dihargai? Ulangku. Terus selama ini aku apa? Dia menggeleng cepat sambil menangis. Bukan gitu, Mas. Bukan. Aku sayang Mas. Aku sayang keluarga kita. Aku cuma hilang arah. Aku condong ke depan. Kenapa kamu nggak cerita sebelum kamu hilang arah? Kenapa harus sama orang lain dulu baru kamu merasa dihargai? Dia tutup wajahnya pakai tangan. Mas, aku nyesel. Sumpah, aku nggak ngapa-ngapain sama dia. Aku cuma jalan. Cuma ngobrol. Mas, tolong percaya. Aku diam. Bukan karena percaya. Tapi karena satu hal. Aku butuh dengar semua kebohongannya keluar langsung dari mulutnya. Aku tanya lagi. Kamu beli jam tangan pria itu buat siapa? Dia membeku. Itu pertanyaan yang paling dia takutkan. Ayah, katanya pelan. Aku menggeleng. Bohong. Dia menggeleng keras. Mas, sumpah, itu buat ayah. Aku menjawab pelan. Dia ikut milih jam itu. Aku punya fotonya. Tubuhnya langsung ambruk. Dia jatuh menangis dalam. Bersimpuh. Suaranya pecah. Mas, aku salah. Aku salah besar. Aku bukan mau selingkuh. Aku cuma keasyikan. Aku cuma mau ngerasain jadi perempuan lagi. Bukan cuma ibu rumah tangga. Kalimat itu. Kalimat yang sama yang dia ucapkan di Korea. Dan itu adalah paku terakhir di peti hatiku yang sudah lama rapuh. Aku berdiri. Dia mendongak. Wajahnya basah air mata. Mas mau kemana? Aku jawab pelan. Ke kamar. Dia berdiri cepat dan memegang tanganku. Mas, jangan pergi. Aku takut. Aku takut Mas tinggalin aku. Aku nyesel Mas. Aku janji gak bakal ulangi lagi. Aku menatap matanya untuk pertama kalinya hari itu. Dek. Kataku pelan. Tapi tegas. Aku gak ninggalin kamu. Tapi kamu harus tahu. Aku bukan laki-laki yang rela dibodohi. Dan aku bukan suami yang diam kalau istrinya cari kasih sayang di tempat lain. Dia menangis semakin keras. Mas, maafin aku. Aku tarik tanganku pelan dari genggamannya. Aku butuh waktu. Tapi nanti malam kita lanjut bicara. Aku akan dengar semuanya. Dia hampir ambruk lagi. Tapi aku melangkah pergi sebelum aku melemah. Karena jujur. Saat aku tutup pintu kamar di belakangku, aku bersandar ke tembok dan akhirnya menangis. Diam-diam. Pelan. Tapi dalam. Semua topeng memang jatuh hari itu. Topengnya. Topengku. Topeng rumah tangga kami. Malam itu, setelah pintu kamarku tutup, aku duduk di lantai sambil bersandar keranjang. Nafasku berat. Kepalaku penuh suara yang saling tabrakan. Aku nggak tahu berapa lama aku duduk di sana. Yang jelas, ketika akhirnya aku keluar kamar, rumah sudah gelap. Hanya lampu ruang makan yang nyala. Dan istriku duduk di kursi sendirian. Matanya bengkak. Kepalanya tertunduk. Tangannya menggenggam tisu yang sudah basah. Dia bangun saat aku datang. Seperti seseorang yang menunggu vonis hidupnya. Mas. Suaranya nyaris nggak keluar. Mas siap bicara. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Wajahku lelah. Hati terasa penuh luka, tapi juga penuh pertanyaan. Dan malam itu, aku ingin semua jawabannya. Aku mau dengar dari awal, kataku pelan. Dari saat kamu bilang mau ke Korea, sampai semua kejadian di sana. Tanpa bohong. Tanpa nutupin apapun. Istriku mengusap wajahnya. Tangisnya sudah habis. Yang tersisa cuma suara serak dan tubuh yang gemetaran. Mas, aku minta maaf. Dari hati paling dalam. Aku tahu aku salah. Aku kebablasan. Tapi aku sumpah demi Allah.
Aku nggak berbuat yang lebih dari itu. Mulai cerita. Ulangku. Aku yang nilai kamu jujur atau enggak. Dia mengangguk perlahan. Lalu mulai berbicara. Pelan. Terputus-putus. Tapi jujur. Atas nama kejujuran Mas. Aku cerita apa adanya. Waktu aku daftar open trip itu. Aku memang gak mikir panjang. Aku cuma pengen pergi. Pengen lepas. Pengen ngerasain hidup yang beda. Aku tahu itu salah. Tapi waktu itu, aku nggak bisa mikir apapun selain keluar dari rutinitas. Aku mendengar. Tidak menilai dulu. Belum. Di hari kedua di sana, aku kenalan sama dia. Bukan sengaja. Mas. Dia bantu angkat belanjaanku. Dari situ kami ngobrol. Dia nanya aku dari mana. Aku bilang dari Indonesia. Udah married, punya anak. Hatiku sedikit nyut. Dia mengaku sudah menikah. Tapi kenapa kedekatan itu tetap terjadi? Dia cerita dia juga udah pernah nikah tapi cerai. Aku nggak tahu kenapa aku jadi ceritain banyak hal. Tentang rumah, tentang Mas, tentang aku capek di rumah. Mas, aku bukan cerita jelek-jelekin Mas. Aku cuma tumpah. Air matanya mulai turun lagi. Dari situ, dia jadi sering ngajak aku makan. Ngajak aku ke tempat-tempat bagus. Dia bilang, kamu kelihatan gak bahagia. Kamu butuh udara baru. Dan Mas. Dia menutup wajahnya. Kalimat itu kena banget ke aku. Aku melipat tangan di meja. Aku menatapnya lurus. Terus. Dia mengambil napas besar. Lama-lama, aku nyaman. Tapi bukan nyaman karena cinta. Mas, aku nyaman karena aku lupa jadi perempuan. Aku lupa rasanya dipuji. Aku lupa rasanya dianggap cantik. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku merasakan dada terasa kencang. Waktu dia pegang tanganku di video itu. Dia bicara tercekat. Mas, itu spontan. Aku kaget. Tapi aku diam. Aku nggak nolak. Dan itu salah. Sangat salah. Aku tahu. Aku menunduk. Itu kalimat yang paling aku tunggu. Pengakuan. Bukan alasan. Pengakuan. And, jam tangan itu. Tanyaku. Pertanyaan yang sejak hari pertama paling mengganggu. Dia terdiam lama sebelum akhirnya menjawab. Dia yang pilih. Tapi bukan buat dia. Aku sumpah bukan buat dia. Dia cuma bilang pendapatnya bagus. Aku beli buat ayah. Aku memicingkan mata. Ayah kamu nggak pernah pakai jam mahal. Dia mengangguk cepat. Sambil menangis. Iya Mas. Itu bodoh. Aku cuma pengen kelihatan berhasil di depan keluarga. Aku pengen kasih mereka kesan. Siska sekarang punya hidup bagus. Aku egois. Aku diam. Dia melanjutkan. Dan soal tempat romantic view itu. Iya Mas. Aku nggak sendiri. Dia ikut. Tapi aku sumpah. Demi Allah aku nggak minta foto berdua. Dia yang nawarin. Aku cuma diam. Hening. Panjang. Berat. Sampai aku bisa dengar suara AC. Dia menunduk lama. Mas, aku nggak selingkuh fisik. Aku nggak cium, nggak peluk, nggak ngapa-ngapain. Tapi aku ngaku, aku selingkuh perasaan. Aku nyari sesuatu yang seharusnya aku cari dari Mas. Dan itu dosa paling besar yang aku lakuin. Aku menutup mata. Kalimat itu lebih sakit daripada semua foto dan video. Kenapa? Tanyaku pelan. Hanya itu yang ingin aku tahu. Kenapa kamu tega? Dia menangis keras. Mas, aku bodoh. Aku hilang. Aku kesepian. Aku terpengaruh gaya hidup orang lain. Aku kehilangan rasa syukur. Aku lupa siapa aku. Aku lupa siapa keluarga aku. Dia menyentuh lututku sambil memohon. Mas,
Aku pulang ke rumah ini karena aku sadar. Nggak ada orang yang bisa aku sandarin selain kamu. Lelaki itu cuma kesenangan singkat. Aku nggak cinta. Aku cuma buta. Aku membuka mata dan menatapnya. Wajahku datar. Tapi dalam hati, ada badai yang tidak bisa kutahan. Aku tarik uang itu karena aku nggak percaya lagi sama kamu. Aku bicara tegas. Aku lindungi harta keluarga karena kamu sendiri yang bikin aku harus begitu. Dia mengangguk. Aku ngerti. Mas, lakukan apapun. Aku terima. Dan mulai hari ini, kataku pelan, tapi nadaku tajam. Kamu harus bangun lagi kepercayaan itu. Kalau kamu masih mau rumah tangga ini bertahan. Dia menangis makin keras. Mas, aku mau berubah. Aku rela dihapus semua akun sosmed, keluar dari komunitas itu, berhenti nonton drama, berhenti belanja. Aku rela Mas atur semua. Asal aku dikasih kesempatan kedua. Aku menatap wajahnya lama. Lalu aku berdiri. Dia refleks ikut berdiri. Aku bicara pelan tapi tegas. Kesempatan kedua, bukan hadiah, tapi pekerjaan. Dan kamu harus siap kerja keras untuk dapatkannya. Dia mengangguk sambil terisak. Aku siap Mas. Aku siap. Aku berjalan mendekat dan berkata, tapi kamu harus tahu, aku hancur. Aku sangat hancur. Dia menangis pecah. Mas, aku minta maaf. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku memeluknya. Tapi bukan pelukan hangat. Pelukan itu berat. Penuh beban. Penuh luka yang belum sembuh. Dia menangis di dadaku. Tangannya mencengkeram bajuku. Seolah takut aku menghilang. Dan aku membisikkan sesuatu di telinganya. Kalimat yang menjadi penutup malam itu. Aku nggak janji semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi aku janji. Kita akan berusaha. Kalau kamu benar-benar mau berubah, aku akan tetap di sini. Malam itu kami berdua menangis. Dalam. Tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya. Tanpa kebohongan.